Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi la ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi thumma jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin was sahabati wa tabi'ina jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, summa jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khala wa khalatina wa masyikhina wa muallimina, thumma ila khususan almarhum ila khususan almarhum almarhum fi hadzal qaryah wa ila khususan fi hadzal musannif wa ila jami'i mu'allafin li kutubi Allah ta'ala mu'allamna mu'allafatihim, nasarallahumma bi barakatihim antulhimani wa tanfa'ina bi ulumihim an natushahum bir rahmah wal maghfirah. Syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Al-karam wal mukhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para sepuh, bil khusus sahibul fadilah khina Kiai Bagus Bakal Habib matanallah bituli wa hayati, karam al mukhtaram ketua majlis barokah Kabuyutan Pamanarasa Mas Riu beserta jajaran pengurus, karam al mukhtaram akhina Kiai Lukman Hakim, jemaah barokah Kabuyutan Pamanarasa matanallah bitulihim wa hayatihim. Hari ini Selasa malam Rabu tanggal 4 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal
9 atau 8 Mas? Masuk 8 ya. 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah, insyaallah. Kajian pada malam ini kajian fikih tentang faslun istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini satu fasal. Fil istinja'i, masalah menerangkan tentang istinja. Wa adabi qadil hajati, dan tata cara adab qadiul hajat, buang hajat. Di istinja itu kalau kata orang Sunda mah bebersih ya. Ada juga yang menyebutkan buang air besar, BAB. Wal istinja'u, dan bermula yang dimaksud dengan istinja, wahwa, dan bermula istinja, min najwati syai', yaitu melepas sesuatu, ay qat'atuhu, tegasnya memutus sesuatu, al mustanji, orang yang sedang istinja atau yang sedang buang air besar. Yaqta'u, yang memutus si mustanji atau orangnya, bihi, kepada istinja, al-adza, kepada kotoran, an-nafsihi, pada dirinya si mustanji. Jadi kalau mustanji itu orang yang buang air, kalau istinja kotorannya ya. Wajibun, istinja itu hukumnya wajib. Dari mana wajibnya? Min hurujil bauli wal ghoti, sesuatu yang keluar dari baul. Tahu baul Pak? Baul tempat keluarnya kali ya. Ghait, dan tempat buang air kecil. Dengan apa bebersihnya? Bil ma'i, dengan air. Awil hajari, atau dengan batu. Wama, dan perkara fi maknahu, pada maknanya hajar atau batu, min kulli jamidin, yaitu tiap-tiap yang padat atau benda padat. Benda padatnya gimana? Atau yang suci, qoli'in, yang kasar, ghairi muhtarimin, yang tidak dimuliakan oleh hukum syara'. Walakin, dan tetapi, al afdolu, yang lebih afdol, ayyastanjia, bebersih si mustanji, awalan, pada awalnya, bil ahjari, dengan batu, thumma yatbi'uha, kemudian
menyusul atau mengikuti istinjanya tsaniyan yang kedua bil ma'i dengan air. Wal wajibu dan bermula yang wajib salasu masahatin yaitu 3 usapan. Walau bi salasati atrofi hajarin wahidin. Walau sok sanajan, walaupun dengan 3 penjuru batu yang satu, artinya batu yang segitiga atau batu yang 3 ujungnya itu ya, segitiga lah. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, ini bab akan menjelaskan tentang istinja, tata cara bebersih atau bersuci ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Jadi disebutnya qadiyul hajat ya, punya hajat besar berarti buang air besar. Hajat kecil berarti buang air kecil. Beda dengan orang hajatan ya. Kalau orang hajatan beda makna maksudnya ya. Jangan disamain. Kalau istinja itu nama lainnya adalah qadiyul hajat. Baik buang air besar atau buang air kecil. Nah istinja itu di sini dijelaskan oleh musannif min najwati syai'. Jadi melepaskan sesuatu kotoran yang ada pada dirinya yang sedang buang air besar atau buang air kecil. Jadi ada sesuatu yang memisahkan antara kotoran dengan dirinya, namanya istinja atau dibersihkan. Kalau dalam konteks fikih tidak hanya dibersihkan tapi harus disucikan. Karena sesuatu yang bersih belum tentu suci. Yang suci pun belum tentu bersih. Bisa begitu. Yang bagus ya bersih ya suci. Contoh misalnya kita punya pakaian kotor, nah debu, nggak pernah dicuci, bau banget, seminggu nggak pernah dicuci, tapi nggak kena najis, maka pakaian itu tetap suci, tapi tidak bersih. Ya. Atau mau dibersihin itu pakaian atau mau dicuci, bersihnya mah pakaian. Tetapi belum tentu yang bersih itu bisa dikatakan suci kalau tata cara mensucinya salah menurut kaidah fikih. Contoh yang salah begini Pak. Sekarang pakai mesin cuci. Kita punya pakaian bapak sama ibu sama anak. Yang kita mah suci cuma kotor doang. Yang istri juga sama bersih kotor tapi cuma kotor doang gak kena najis itu ya. Nah yang punya anak kita nih kena najis Pak, disatuin di mesin cuci berarti semuanya ikut najis. Gimana cara membersihkannya setelah di mesin cuci? Diambil dulu ya, disiram, diguyur, boleh pakai gayung, boleh pakai pancuran. Setelah digulung diperas, baru dikeringkan di tempat pengering. Jadi jangan langsung habis dicuci bersih langsung dikeringin, masih hukumnya najis karena belum disucikan dengan air yang suci, mensucikan.
Wangi, wanginya mah pakai wangi ya. Tapi ketika dia pakai sholat, maka sholatnya tidak sah karena masih najis. Gitu ya. Yang lebih efektif itu setelah dicuci di mesin cuci, ketika disatukan maka dibilasnya pakai air yang mengucur. Sama mau direndam kayak itu dibak rendam semua di situ, otomatis semua jadi najis. Dicuci tetap masih najis, terakhir dibilasnya pakai air yang ngocor. Beda kalau kita mau cuci di kali ya, karena setiap saat itu airnya mengalir. Gitu ya. Jadi jangan asal bersih, tapi bersih plus suci. Atau kalau kita punya keyakinan nih Pak, dipisahin ya, kotor tapi tidak najis, ini yang kotor plus najis. Kalau pengen begitu pisahin dah tuh, nyucinya dipisahin. Kalau kita yakin yang kotor doang tapi tidak najis, di satu mesin cuci itu masih tetap suci. Mau langsung dikeringkan nggak apa-apa ya. Kalau mau dipisahin. Kalau ragu, nah ragu nih gimana? Ragu nih kayaknya ini mah suci, kotor, ini kotor najis. Ah, ragu nih. Mendingan aja disatuin, biarin jadi najis dulu, nanti akhirnya disucikan dengan air yang ngocor. Jelas ya? Jadi kata Rasul begitu katanya. Ada salah satu cerita begitu Pak. Kebanyakan umatku masuk neraka katanya nih. Bukan gak sholat. Ya. Puasa, haji. Cuma gara-gara ceboknya enggak bersih dan tata cara pakaian yang dipakainya tidak suci, yang menyebabkan umatku kebanyakan masuk neraka. Makanya dirapihin ya dikit-dikit biar tahu minimal tata cara bebersih menurut kaidah fiqhiyah. Gitu. Nah, ketika kita buang air besar, kalau sehari-hari mah sudah paham lah ya. Jadi kotoran yang ada ketika selesai buang besar itu kan harus disucikan. Bahasa orang Cikarang harus cebok ya. Sama nggak cebok? Jadi cebok itu bisa membersihkan ketika buang air besar. Cebok itu bisa sedang mensucikan, membersihkan buang air kecil. Buang air besar atau buang air kecil hukumnya wajib disucikan, bukan hanya dibersihkan. Jelas Pak ya? Sekali lagi Pak. Buang air besar atau buang air kecil hukumnya wajib. Wajibnya itu tidak hanya dibersihkan tetapi juga harus disucikan. Contoh begini Pak, habis buang air besar, pakai ceboknya itu pakai air yang tidak suci dan mensucikan. Cebok pakai air kopi, cebok pakai air kelapa, cebok pakai air sirup. Suci Pak, tapi tidak mensucikan. Bersih. Ya, bersihnya mah tapi tidak suci, karena yang dipakai untuk cebok itu airnya hanya sebatas suci doang tetapi tidak mensucikan. Mentang-mentang bos kelapa ini, kelapanya tua, dikumpulin itu air nggak ada yang ngambil, ada kali di rumah, gua pakai cebok kita sayang. Air kelapa dipakai cebok, bersihnya mah
tetapi tidak mensucikan. Ya. Dengan apa Pak mensucikannya? Cebok, buang air besar atau buang air kecil, yakni bil ma'i, dengan air. Pokoknya Pak, sesuatu yang keluar dari dua lubang itu hukumnya najis. Tidak harus kotoran Pak ya. Mau keluar emas ke 2 kilo, berlian ke 5 kilo umpama nih, ya itu tetap najis. Ketika kencing misal keluar batu, ya segede kepal batunya, nah ginjal meureun itu batu keluar dari lubang keluar pisan, itu batu tetap hukumnya najis. Bisa nggak Pak disucikan? Bisa, ada tata caranya, gitu ya. Suka begitu nggak Pak? Orang keluar air buang air keluar paku. Pakunya sayang nih, pakunya dari emas lagi. Contoh, bisa dijual, suciin dulu, sah aja, gitu ya. Pokoknya sesuatu yang keluar dari lubang dua, bentuknya apapun, berarti kita kalau tidak disucikan dalam kondisi najis, harus dibersihkan dan disucikan dulu kitanya Pak, gitu ya. Hukumnya wajib Pak. Min kharijil bauli wal qaid bil ma'i awil hajari, boleh Pak dengan air atau juga dengan batu. Boleh pakai batu. Bisa pakai batu gak suci? Rokok Mas. Rokoknya doang. Tutupin. Dengan batu ya, batunya boleh 3 macam, boleh 1 tapi 3 penjuru. Ini mah 4 ya, kita ambil 3 lah ya. 3 penjuru. Misalnya habis buang air kecil, kita dari mana ngebersihin apa? Gitu ya. Dari bawah Pak, jangan di atas. Penjuru pertama pakainya set, ya, pelan aja gitu. Terus yang kedua, yang ini jangan pakai, yang ujung satu lagi, dari bawah lagi. Yang masih ada satu lagi, tiganya, misalnya. Ya. Kalau 3 kali udah yakin bersih, arti ini bersih, lesu. Kalau pakai batu atau sesuatu benda yang padat, tapi benda yang padat yang ghair muhtaramin, artinya yang dimuliakan oleh hukum syara, tidak dimuliakan oleh hukum syara. Contoh misalnya Pak, sesuatu yang benda padat bisa dipakai untuk istinja, tetapi barang tersebut yang tidak dimuliakan oleh hukum syara itu boleh. Kalau yang dimuliakan oleh hukum syara nggak boleh hukumnya. Contoh misalnya daging sapi punya tulang benda keras, ya Pak ya. Tulang bisa dikonsumsi nggak Pak? Bisa, daging dalamnya, ya. Tulang sapi yang dipotong atau disembelih dengan syariat agama, tulangnya tidak boleh dipakai untuk bebersih, karena termasuk yang dimuliakan oleh hukum syara. Selain yang padat apa misalnya? Boleh pakai kayu Pak. Kayunya yang agak kasar, jangan agak licin, ya. Kasar-kasar semu gitu Pak. Kalau yang habis diamplas, diplestur itu melicin, jadi tidak berpengaruh ketika menghilangkan najis, ya. Yang agak kasar, benda padat itu seperti kayu, ya. Kemudian apalagi benda kasar dan padat, termasuk tisu, itu termasuk yang boleh dipakai untuk mengganti batu.
Pernah naik pesawat kan ya? Pesawat itu ceboknya buang air besar atau buang air kecil, bersucinya dengan tisu. Nggak pakai air Pak. Kalau pakai air kan repot, pesawatnya keberatan tadi ya. Satu orang habis 5 liter gitu kan. Sehari buang air 3 kali. Perjalanan pesawat sehari semalam lah. Kayaknya beratan air sama orangnya. Maka rata-rata pesawat itu apa? Pakai tisu. Tisu pun hati-hati Pak. Cukup ambil sekali, pakai buang. Jangan berkali-kali satu lembar tisu. Pakai sekali, buang. Pakai sekali, buang. Minimal 3 kali. 3 kali masih ragu, tambah 4 dan 5. Ambil yang ganjil. 3, 5, 7, 9 sampai 11. Udah yakin, ini kayak belum yakin. Oh saya. Tadi depan ada yang mencret. Ya. Gimana kalau pakai tulang, tapi tulangnya yang tidak dimuliakan hukum syara? Tulang anjing, tulang babi, ya. Itu tidak dimuliakan oleh hukum syara. Boleh nggak tulang itu dipakai cebok? Tulang babi atau tulang anjing, boleh nggak dipakai cebok? Nggak bisa, karena datiyah tulang tersebut tetap hukumnya najis. Ya, kalau kita buang air besar atau buang air kecil, najis dibersihkan dengan najis, bukan tambah bersih, justru tambah najis. Karena alat untuk membersihkannya terbuat dari barang yang najis. Yang suci saja kita tidak bisa, apalagi dari yang najis. Gitu ya. Nah, afdolnya kata musonif, al-afdolu ayyastanjiya awalan al-ahjar thumma yati'uha bil ma'i. Yang lebih utama Pak, buang air besar bebersihnya satu dengan batu dulu. Habis batu baru air katanya Pak. Jadi kalau misalnya mau buang air di kali nih Pak, kita cari batu dulu Pak kalau bisa Pak. Ya, batu 3 biji kek, batu 5 biji kek, atau 1 3 penjuru boleh Pak. Cebok pertama kita pakai batu, apa-apa. Misalnya ini buang air besar Pak di sini ya, lubangnya. Tetap pakai batu dari bawah ke atas, set ya, buang. Ambil lagi batu baru, set, buang. Ambil lagi 3 kali ini pakai batu, baru pakai air. Itu lebih afdol. Kedua dengan air. Nyobain besok dikali ya. Ya. Batunya itu standarnya mau batu kali boleh. Ya. Batu bata merah juga boleh, asal itu batanya suci, tidak kena najis. Kantongin dulu kalau buang air ya, bawa batu seember mah gitu kali. Ya. Waya juju ayak tasiro, dan boleh meringkas. Siapa yang meringkas? Al mustanji, orang yang sedang buang hajat, alal ma'i ala salasati ajarin, air atau salah satu atau dengan 3 batu, boleh meringkas Pak. Apa mau bersuci dengan air atau juga menghilangkan najis dengan batu, sah-sah saja. Mau pakai air mangga, mau pakai batu mangga, mau pakai dua-duanya, pertama batu dulu baru air. Jadi fleksibel.
segan banget pakai air nih pakai batu ya. Batu nggak ada pakai ini pakai tisu. Sah saja. Tisu nggak ada pakai daun boleh. Ya, pakai daun kering tuh, daun pisang boleh nggak apa-apa. Segan kena air misalnya ya. Asal yakin bersih dan suci. Atau kena yakin. Inna asola al-it apa nih? Kalau hasil al-intiqo ubiha wa illa zada alih hatta yanti. Jadi kalau yakin cukup 3 kali, kalau misalnya belum yakin tambah sampai ganjil 3, 5 tuh 7. Coba. Fa'in aroda al-iktisaru al-ahadihima falma'u afdalu. Nah kata musonib, kalau maksud atau punya tujuan, punya maksud orang yang sedang istinja atau mau bebersih, mana yang lebih utama, apakah dengan batu atau dengan air? Salah satunya yang lebih utama adalah al-ma'u afdalu. Kenapa ma'un atau air lebih utama? Li'annahu yazilu ainun najasati. Karena air yazilu ain najasati menghilangkan datiyahnya najis, wa atharuha dan bekasnya najis. Jadi air itu lebih utama, lebih afdol ketimbang batu atau benda yang padat dan kasar. Karena air kata musonib menghilangkannya itu datiyah najis dan juga bekas tempat tinggalnya najis. Jadi kadang suka ragu Pak ya, kalau misalnya kita bersuci, mensucikan dengan batu atau benda yang kasar atau dengan tisu. Gitu. Asal jangan sembarangan aja Pak ya. Wa syurutul istinja'i ini Pak. Syaratnya istinja bebersih bil hajar dengan batu nih, alla yajiba, satu syaratnya jangan keburu kering al-khuriju yang keluar an-najun najisnya. Jadi Bapak syaratnya kalau mau bersuci dengan batu, buang air besarnya langsung, jangan nunggu kering. Contoh, buang airnya di sini nih Pak, di Kali Cibel, ya, cebok pakai batunya di conono di atas, itu jalan beberapa meter udah kering Pak, ya. Jalan 100 meter itu yang nempel di tempat buang air besar itu keburu kering, maka tidak sah kalau kering kotoran yang ada sisa itu bersuci dengan batu. Jadi harus selesai langsung bersuci dengan batu, yang keburu kering gitu ya. Itu syaratnya. Kedua, syaratnya jangan sampai buang air besarnya buang air yang mencret. Itu nggak bisa Pak, ya. Sakit perut mencret, saking mencretnya muncrat ke muka Pak. Maka kalau kondisi lagi mencret, ya, buang air besar lagi mencret, maka tidak boleh bersuci dengan batu atau benda kasar, ya. Ini mah yang normal maksudnya ya, yang normal saja. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu air gitu. Yang air itu kan biasanya apa? Diare apa disentri Pak? Iya, diare disentri nggak boleh. Tidak sah bersuci dengan batu. Nah, itu tentang syarat bersuci dengan batu. Di antaranya satu, jangan keburu kering tempat bekas buang air besar atau buang air kecil. Buang air kecilnya di pohon pisang belakang misalnya ya, ceboknya antar jalan dulu keburu kering itu, maka nggak boleh, tidak sah kalau keburu kering. Kemudian tidak boleh buang air besarnya yang
diare atau disentri. Itu tidak sah bebersih dengan batu atau benda keras. Sampai di situ ada pertanyaan, mangga? Nah, di sini Pak Wawada lanjutin. Wa yajtanibu dan yajtanibu harus menjauhi ya. Harus menjauhi wujuban, tapi hukumnya wajib Pak. Siapa yang wajib? Qadhil hajati, orang yang sedang buang hajat, istiqbalal kiblati, menghadap ke kiblat. Jadi jaga-jaga nih sekarang kalau mau buang hajat besar atau buang air kecil menghadap kiblat. Jauhin itu Pak. Maka kalau bikin WC lihat posisi, jangan sampai bikin WC ketika posisinya menghadap kiblat. Contoh gini Pak, kiblat mana kiblat? Ini ya, ya, enggak, di sini wajib tadi dijauhi, bahkan hukumnya wajib. Jauhi ketika buang air besar menghadap kiblat atau sebagian musholli membelakangi kiblat. Kalau menghadap kiblat berarti gini ya posisinya Pak. Tuh. Menghadap kiblat. Kalau membelah kiblat begini Pak. Buang air begini, kiblat di belakang. Itu yajtanib, bahkan hukumnya wajib. Berarti kedudukannya menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Kalau misalnya nih Pak, ini agak kagok nih rumah teh gitu ya. Bolehlah Pak agak nyerong kiblat, nyerong ke sono Pak. Menghadap ke tenggara berarti ya. Jadi jangan sampai posisi menghadap kiblat persis ketika bikin WC. Mau bikin WC kek, mau bikin jamban kek, mau buang air di sawah kek, ya jaga-jaga menghadap kiblat. Nanti ada rahasianya, kenapa ya? Nggak boleh menghadap kiblat. Sok, sampai situ ada pertanyaan, mau nggak? Ya, itu baru sekedar pembukaan mengenai istinja dengan air dan juga dengan batu, dan juga ada tata keramanya, diantaranya ketika buang air besar atau kecil jauhi menghadap ke kiblat. Nanti juga ada sunnahnya Pak, ada sunnahnya, ada kekuduannya, bagaimana tata cara atau adab ketika istinja, buang air besar, buang air kecil, dan juga cara membersihkannya. Ya, sampai situ cukup? Ada pertanyaan? Ya, insyaallah minggu depan kita lanjut kembali tentang hadis Riyadhus Shalihin, insyaallah. Karena cuacanya mungkin sedang hujan begini, enaknya mengapain nih, Bang Gus? Ya. Mudah-mudahan yang disampaikan pada malam hari walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk diri pribadi, umumnya jamaah sekalian. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini khususnya umumnya jamaah, lingkungan sekitar majelis, dan saudara-saudara kita serta sahabat-sahabat kita yang tidak bisa hadir, kita tetap dorong doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua tambah-tambah berkah, panjang umur, tambah-tambah berkah rezeki, ilmu yang manfaat, niat, maksud, tujuan serta cita-cita kita dikabul, hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu yang sudah punya cucu, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan selalu Allah jaga, Allah lindungi jasmani dan rohaninya. Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan solihah, yang berbakti, yang bermanfaat untuk dirinya, keluarga, masyarakat, agama serta nusa dan bangsa. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.